Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Bapak-Bapak Kasih, Bapak Ibu peserta Musrencan tahun anggaran 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kasih sayangnya kita bisa hadir. Salam semoga tercurah limpahkan kehadapan junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa item akun itu belum terserap sama sekali, seperti belanja pembayaran listrik. Kalau tidak salah itu masih sampai per 31 Agustus itu masih belum terserap, kurang lebih 33 jutaan itu listrik. Mungkin karena pembelanjaan listrik di masing-masing KUA itu sedikit dan tidak sesuai dengan porsi pekerjaan yang dikerjakan. Dan atas dasar ini mungkin nanti perlu diinput di masing-masing usulan teman-teman, masing-masing seksi, dijumlahkan berapa pegawainya, satu hari berapa jam, mungkin nanti perlu dioptimalisasikan. Akun-akun yang kurang produktif itu bisa diminimalisir, kemudian dialihkan ke operasional, belanja operasional di masing-masing kegiatan, di masing-masing seksi. Kemudian untuk kegiatan ini Pak Kepala Kantor, kita ambil dari kegiatan perencanaan, semula memang anggarannya minimal, tapi usulan itu hampir mendekati sempurna, sehingga nanti ketika RKAKL itu sudah terbit dari DJA atau dari Kementerian Keuangan, anggaran itu memang berdasarkan usulan kita masing-masing. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwa usulan itu adalah permohonan yang akan kita kirimkan ke Kanwil dan sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Atau ada yang belum tidur? Belum sarapan, supaya silakan sarapan dulu. Bagi yang sudah, tidak apa-apa lagi. Kemudian yang belum tidur, silakan tidur di tempat ini. Jadi kita akan saya amal iman mayat ya salam Rabbi haulu wa quwwata Rabbi sahul hayati wa quwwata Rabbi tamin wa amsil innaka ala kulli syai'in qadir amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Seksi PHU, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, dan juga yang saya hormati Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, juga yang saya hormati semua saudara-saudara saya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara, Ketua Pengawas, dan juga semua kita yang diundang khusus untuk kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga kita masih sehat, masih bisa hadir berkumpul di tempat ini dalam salah satu tugas mulia, yaitu memfinishing semua perencanaan kegiatan anggaran untuk tahun 2022. Semuanya itu kita rencanakan di tahun 2021 ini, insya Allah nanti fungsi apa yang kita bicarakan ini akan running di tahun anggaran 2022. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak berjasa membantu kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali mendapat syafaat baginda Rasul di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya mohon sebelum kita bermusyawarah,
masih segar dalam ingatan kita. Kurang dari 24 jam yang lalu salah satu sahabat saudara kita, Bapak Muhammad Yasin, Esos, Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Gangga, yang sudah dipanggil mendahului kita. Untuk itu kita semua yang hadir di ini, saya mohon keikhlasan kita untuk menghadiahkan, mensedekahkan Fatihah kepada beliau agar supaya beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Kita hadir di sini dengan maksud yaitu berbicara tentang perencanaan anggaran yang diberikan tema yaitu kegiatan Musrencan 2021 ini adalah diupayakan menjadi lebih baik untuk menghasilkan kegiatan pelaksanaannya pada tahun 2022 secara terukur. Dari judul ini saja, pastilah orang perencanaan, siapapun dia, termasuk kita di Kabupaten Lombok Utara, pasti sudah detail, sudah dipikirkan, sudah didiskusikan, dimusyawarahkan apa yang dimaksud dengan anggaran yang terukur. Contoh yang terukur. Contoh ini. Misalnya kalau kita membuat rumah, bangunan, pasti kita ini semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tinggal suruh tukang, beli bahan, dia aduk, kemudian dia rakit. Mulai dari pondasi sampai dengan genteng, atap, dan finishing. Pasti bisa. Tetapi yang menjadi outputnya itu bisa sangat baik, bisa setengahnya baik, bisa juga kurang. Tapi membangunnya bisa, pasti bisa Pak. Kalau tekelek tukang suruh dia buat. Ini kamu buat tembok, pasang kusen, pasang pintu, pasang jendela, pasang atap, plester, jangan sampai bocor. Kemudian dikasih finishing, dikasih pernak-pernik, pasti bisa Pak. Yang menjadi persoalan, apakah kegiatan pembangunan kita itu terukur atau tidak? Kembali ke contoh yang tadi, kalau kita orang awam tidak ada ilmu, bukan insinyurnya secara lain, kita akan membangun suatu bangunan yang kuat kokoh. Itu mau kita kan bisa. Tetapi yang dibutuhkan hanya semen 100 sak, karena kita bukan ahlinya, maka yang kita beli 200 sak. Mubazir yang 100 sak itu tidak terukur, namanya pemborosan. Atau sebaliknya, kita dalam perhitungan set plan gambar itu normal butuh semen 100 sak, tapi karena kita orang awam, orang pengalaman, cukup Bang, masih 50 sak. Begitu dia berdiri, besok mau diresmikan, sekarang dia roboh. Semuanya tadi sia-sia, sekarang malah rugi. Nah, sama dengan perencanaan. Jadi terukur ini pasti nanti saya dikoreksi sama ketua panitia. Pasti yang terukur ini apa yang kita akan mau kerjakan. Kapan kita mau akan kerjakan. Bagaimana kualitas yang akan kita kerjakan.
apa sasaran yang kita akan kerjakan, berapa budget yang akan kita keluarkan untuk kegiatan itu yang pas. Lamudahu persis, memang tidak ada kita yang paripurna, tapi mirip-mirip. Misal kita beli telur 100 biji, berarti berapa tray? 2 tray lebih sedikit, 2 tray setengah. Karena hitung-hitungannya Pak Kasih Bimas yang biasa jual telur, 1 tray itu 40 Pak. Kalau 100 berarti berapa tray? 2,5 tray. 40, 80, tambah lagi 20, jadi 100 telur. Enggak kayak bang-bang, nanti dibeli 5 tray. Kalau 5 tray kali 20 berapa? 200 Pak. Pemborosan, enggak cocok dia. Kita butuh telur. Lagu lamun lalu telur itu bisul kita Pak. Amun bahasa itu budun ya. Budun kita. Tapi kalau kita tidak ada, ya bisa dibayangkan. Tetap mungkin kandungan gizi, kalori cukup, tapi kenikmatan pasti berkurang. Jadi kita makan itu tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Sama dengan anggaran dan perencanaan ini. Contoh yang lain misalnya, kita mau mengadakan kegiatan. Wajib ain harus sesuai dengan apa yang tersurat di dalam DIPA, Pak. Jangan bapak-bapak mencoba untuk membuat kegiatan itu di luar apa yang tersurat di DIPA. Mata anggarannya harus tepat, penggunaannya harus tepat, volumenya juga harus tepat, waktunya juga harus tepat, kualitasnya juga harus tepat. Kalau udah di bangunan akan ada lagi PPK namanya yang ditunjuk itu untuk mempelajari semua gambar itu dituangkan dalam bentuk bestek. Enggak boleh macam-macam. Kurang 1 lidi saja besi beton itu akan bermasalah. Jangan kurang Pak. Ukurannya saja berkurang. Itu menjalahi ketentuan yang ada. Contoh misalnya, ini contoh lagi. Dalam bestek gambar itu besi 12. Jumlahnya 10. Dibeli oleh PPK atau kontraktor jumlahnya 10. Pas atau enggak? Pas kan? Karena 10 dibutuhkan, 10 yang dibeli. Cocok atau enggak? Nah, dilihat jumlahnya betul. Begitu dilihat kualitasnya, besi ukuran 12, yang dibeli ukuran 10. Pas atau tidak? Tidak pas, Pak. Kenapa menjadi tidak pas? Pertama, secara zahir fisik itu berbeda. Yang kedua, Pak, ada uang di dalamnya. Ada uang di dalamnya. Harga besi 10 inci dengan 12 inci beda atau enggak? Beda Pak. Berarti selisih antara 10 inci dengan 12 inci itu ya boleh dibilang disangka kita tilep. Ada yang sengaja, ada yang juga memang tidak sengaja. Makanya harus ada orang yang mengawasi. Siapa? Adalah KPA menunjuk atau mengangkat namanya PPK. PPK karena keterbatasan secara teknis dibantu oleh tukang gambar perencanaan. Perencanaan tidak cukup hanya itu, diangkat lagi namanya pengawas semacam semua lini agar tidak keluar dengan apa yang tersurat di dalam DIPA. Kalau kita DIPA Kementerian Agama. Itulah maksud daripada baik resmi maupun tidak resmi. Hasilnya sama Pak, nihil. Belum pernah kepala kantor datang ke KUA tidak dalam acara bertemu sama kepala KUA-nya. Malah saya tunggu stafnya datang terus saya kasihkan, berarti tahu Pak kepala kantor sudah ketinggal. Semua KUA yang saya sendiri fisik saya hadir itu di beberapa KUA, tidak seluruhnya. Tapi tim yang lain untuk resminya acara ini sesuai dengan permintaan
Panitia, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.